23, silakan dari KPU Patlawang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari jawaban termohon terhadap perkara nomor 323 PAPU tahun 2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Patlawang nomor urut 1. Untuk dalam eksepsi, kami tanggapi cuma tenggang waktu pengajuan permohonan. Kemudian kedudukan hukum pemohon, menurut kami pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas minimal perselisihan perolehan suara. Bahwa dengan demikian menurut termohon, pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016. Junto Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 lampiran 1, yaitu pedoman penyusunan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. D. Permohonan pemohon menurut kami tidak jelas karena pertama pemohon tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Kedua, pemohon tidak mengikuti sistematika penyusunan permohonan yang diatur dalam pasal 13 dan lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 2024. Berdasarkan uraian tersebut, menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas karena rumusan posita dan petitumnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam norma pasal 8 ayat 3 huruf B angka 45 junto pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024, sehingga permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan. Dalam pokok permohonan, yang pertama, pemohon mendalilkan ada manipulasi atau kecurangan dilakukan oleh termohon pada saat pengundian nomor urut. Jawaban termohon yang pertama bahwa pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati itu telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret dan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum pasal 121 123 PKPU nomor 8 2024. Bahwa pengundian itu juga dihadiri oleh masing-masing pasangan calon, partai politik, pejabat bupati, sekda, kapolres, dandim, kajari, dan para undangan lainnya. Kemudian secara teknis pengundian itu termohon bekerja sama dengan event organizer yang dilaksanakan berdasarkan standar pelaksanaan operasional pengundian nomor urut nomor 2045 PL02.2 SD 06/2024 yang diterbitkan oleh KPRI tanggal 11 September 2024. Bahwa dalam pelaksanaan pengundian tidak ada keberatan maupun sanggahan dari masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu kemudian diterbitkan berita acara nomor 18 PL02 3 BA 16/11/2025 tentang penetapan nomor urut yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU Kabupaten Patlawang nomor 7 tahun 2025 tentang penetapan nomor urut pasangan calon. Isu yang kedua, bahwa pemohon pada pokoknya menuduh termohon telah memanipulasi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, sehingga tingkat partisipasi pemilih menurun menjadi 52,3% dan mempengaruhi perolehan suara pemohon. Jawaban permohon bahwa termohon tidak pernah memanipulasi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, apalagi dengan sengaja tidak memberikan surat pemberitahuan suara kepada pemilih. Oleh karena kegiatan penyampaian surat suara itu sudah dilaksanakan secara maksimal berdasarkan aturan hukum pasal 5 ayat 2 ayat 3 ayat 4 PKPU nomor 17 2024 junto pasal 30 ayat 2 huruf A PKPU 8 tahun 2022. Bahwa untuk meminimalisasi adanya pemilih yang tidak memperoleh surat pemberitahuan pemungutan suara, termohon telah mensosialisasikan keputusan KPU RI nomor 1774 yang pada pokoknya membolehkan pemilih meminta formulir model C kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara. Kemudian untuk memaksimalkan partisipasi pemilih supaya datang ke TPS, termohon telah menerbitkan surat nomor 86 PL02 SD /1611/2025 perihal imbauan pembagian surat pemberitahuan pemungutan suara, yang kemudian himbauan itu juga diteruskan instruksi nomor 85 perihal instruksi pembagian surat pemberitahuan pemungutan suara model C pemberitahuan KWK. Nah, dalam hal itu berdasarkan uraian tersebut, termohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi pemilih
supaya menggunakan haknya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi 19 April 2025. Untuk menanggapi uraian pemohon yang merekap dan menghimpun masyarakat datang ke posko yang tidak memperoleh surat pemberitaan suara, pemohon menyandingkan data pada tabel 3, masyarakat yang ada di Desa Pagar Tengah yang dihimpun pemohon, itu surat undangan yang terdistribusi berjumlah 2.183, sedangkan pengguna hak pilih itu 1.829. Artinya memang dari surat terdistribusi itu memang ada penurunan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Jadi seluruh yang dihimpun oleh pemohon itu kami lihat di dalam surat undangan terdistribusi pada desa-desa yang bersangkutan itu seluruhnya ada selisih dari undangan terdistribusi dengan penggunaan hak pilih. Artinya tuduhan pemohon bahwa termohon telah memanipulasi surat pemberitaan pemungutan suara kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih menurun menjadi tidak relevan. Berdasarkan uraian angka 2.1 sampai 2.10 tersebut di atas, masalah pelaksanaan penyampaian surat pemberitaan suara pemungutan suara telah termohon laksanakan secara profesional tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, tuduhan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa termohon telah sengaja memanipulasi surat pemberitaan pemungutan suara kepada pemilih adalah tuduhan yang mengada-ada, oleh sebab itu haruslah ditolak. Kemudian isu yang ketiga bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan ada keberpihakan petugas PPK, PPS, KPPS. Ada petugas PPK yang sah dan petugas PPK yang ilegal, menggantikan petugas PPK yang sah. Jawaban kami yang pertama itu menurut pemohon ada yang bernama Mas Jai. Ternyata ketika ditelusuri di dalam surat keputusan KPU 4 Lawang nomor 341 tahun 2025 itu bernama Meska Jaya. Dia terdaftar di dalam anggota PPK Kecamatan 4 Lawang. Kemudian bernama Andre Jenipur itu ternyata namanya adalah Adrian Jenipur. Dia tercatat dalam surat keputusan KPU nomor 13 tentang penetapan pengangkatan pemilih. Nah, dengan demikian karena seluruh petugas PPK yang bertugas tanggal 19 April tercantum dalam surat keputusan KPU 4 Lawang nomor 13 tahun 2025, maka tidak ada petugas PPK yang ilegal sebagaimana yang didalilkan pemohon. Kemudian pemohon juga mendalilkan ada juga keberpihakan dari petugas PPS, KPPS dengan melakukan penggantian petugas PPS dan KPS secara melawan hukum untuk kepentingan pemohon nomor urut calon nomor urut 2. Nah, jawaban pemohon bahwa tuduhan itu merupakan asumsi karena memang dimungkinkan adanya pergantian dari petugas KPPS tanggal 27 sebelum PSU ke petugas PPS untuk melaksanakan PSU tanggal 19. Hal ini juga diatur dalam keputusan KPU RI nomor 485 PL 02 SD 2025 yang mana di lampiran 3 itu terkait pembentukan penyelenggara pemungutan ulang ditegaskan pada angka 2 dan pembentukan PPK PPS tentang penyelenggaraan PSU ulang. Ya, sekarang berkaitan dengan petugas, selebihnya dianggap dibacakan. Ya. Yang berkaitan dengan pemilih bagaimana? Terdapat pemilih yang tidak mempunyai hak pilih. Ya. Bahwa pemohon mendalilkan adalah pemilih yang tidak mempunyai hak pilih di halaman 28 Majelis yang mulia, bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Jawaban termohon bahwa dalil pemohon pada TPS 2 Talang Padang, Kecamatan Pasema Air Keruh, pemilih yang berdomisili di luar Sumatera, berdasarkan hasil penelusuran termohon pada TPS 2 Desa Talang Padang, Kecamatan Pasema Air Keruh, tidak ada kejadian khusus yang dicatatkan dalam model formulir keberatan. Kemudian terdapat juga satu orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dalam wakil bupati Pak Lawang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa permasalahan di TPS 4 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi ditindaklanjuti melalui pengisian dokumen kejadian khusus yang pada intinya surat suara hasil pencoblosan Eko Pratama Putra diambil dan dinyatakan tidak sah sebelum masukkan kotak.
Kemudian ada juga kejadian khusus di Kecamatan Empak Lawang, berita acara keberatan. Itu keberatan sebagaimana pokok permohonan di 147154 bahwa pemohon mendalilkan telah melakukan pengecekan dalam surat suara di teman tidak ada C hologram. Secara aturan perundang-undangan memang tidak ada lagi C1 hologram. Kemudian bahwa pendalilkan Desa Bandaria itu tidak kami temukan. Desa Bandaria. Kemudian masalah pemohon mendalilkan TPS 5 Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, saksi pasangan calon 1 mencatatkan keberatan ketidaktelitian KPPS, salah memberikan undangan antara Riansa dan Liansa. Setelah kami telusuri di TPS 5 Tanjung Makmur, Tebing Tinggi, pemilih di TPS 05 Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, ternyata pemilih atas nama Liansa ada dalam daftar hadir dan menggunakan hak pilih, dan pemilih atas nama Riansah juga terdaftar memilih di TPS 03 Desa Masur, Kecamatan Tebing Tinggi. Itu bukti daftar hadir yang kami lampirkan. Yang di Desa Lingge, Kapanjati, Desa bagaimana itu? Desa Lingge, bentar cari hamannya majelis. Lawang Agung, bahwa pemohon mendalilkan ada pemilih di TPS 4 Desa Muara Pinang di Tawang, Desa Lingge. Di mohon izin majelis di halaman berapa? kok saudara malah tanya? Saudara kan mestinya lengkap jawabannya. Lengkap. Yang Lingge, kemudian Aur Gading, Desa Tanjung Kupang, Di halaman 31. 6.5 bahwa pemohon mendalilkan di Desa Aur Gading pemberitahuan tidak terdiskusi kepada pemilih meninggal sebanyak 11 orang, pindah alamat 30 orang. Bahwa berdasarkan dokumen rekap pemilihan di Desa Aur Gading, meninggal dunia 5, pindah alamat domisili tidak ada, pindah pemilih tidak ada, tidak dikenal 2094, merubah status 1 orang, tidak berada di tempat, terpercaya yang dititipkan berjumlah 60 orang. Hal ini berbeda dengan data yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan dokumen model C hasil di TPS 2 Aur Gading, jumlah yang menggunakan hak pilih 308, jumlah suara sah 303, suara tidak sah 5, perolehan pasangan calon 1155, pasangan calon 2148, masing-masing perolehan suara pasangan calon kami cocokkan dengan dokumen HD hasil, ternyata juga sama. Itu persoalan di sini. Ya sudah, selebihnya dianggap dibacakan. Petitumnya apa ini? Dalam petitum, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empak Lawang nomor 347 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empak Lawang tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 24 April 2025 pukul 12.55 WIB. Ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empak Lawang tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah sebagai berikut. 1. Haji Budi Antoni Aljupri dan Heni Perawati, perolehan suara 52.021 suara. Pasangan Dr. Jonci Muhammad dan Arifai, perolehan suara 80.639. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Tertanda tangan Dabika Gumaira dan kawan-kawan rekan-rekan. Sekian, terima kasih majelis. Baik, dari pihak terkait silakan.